Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Mbak Mina. Ya, ada apa Bu? Hari ini saya ada tugas Bu, tugas dari BPG itu, tugas PBL. Yang saya angkat itu masalahnya tentang siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Menurut sampean penyebabnya itu apa Bu? Oh, gitu ya. Begini Mbak Mina ya. Saya kira ini Mbak Mina lebih bisa dari saya, ya. Tapi saya akan menambahkan sedikit sepengetahuan saya tentang faktor-faktor yang menurutnya ya untuk anak-anak tidak bisa mengaji atau kurang paham untuk dalam membaca Al-Quran gitu ya. Itu mungkin ada 3 aspek ya Mbak Mina ya. Yang pertama itu adalah aspek dari diri anak itu sendiri. Yang kedua aspek dari lingkungan. Terus yang ketiga itu aspek dari proses pembelajaran. Langsung aja ke aspek yang pertama adalah aspek dalam diri anak. Di mana dalam diri anak itu adalah satu, ada perasaan malas. Ya. Perasaan malas itu timbul dari pola pikir anak dengan daya perkembangan anak yang kurang mampu atau IQ-nya bisa dikatakan di bawah rata-rata gitu ya. Di mana anak itu dengan adanya mereka berpikir merasa tidak mampu, itu cenderung kepada saya paling malas untuk membaca karena saya tidak mampu. Nah, motivasi dirinya itu kurang karena dia sudah apatis supaya dia tuh bagaimana caranya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dari dirinya sendiri masih ada perasaan malas, perasaan takut tidak bisa, perasaan bisa dikatakan malu kepada temannya karena saya tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malu dengan anak yang lebih junior, ya, yang lebih kecil, karena dia merasa besar kan. Karena dia merasa besar, untuk yang tingkat SD mereka mungkin sejajar dengan pengajiannya satu tempat, otomatis kan di situ ada ada perasaan malu bahwasanya saya ini sudah besar, kenapa saya kok tidak bisa dengan mereka sedangkan mereka itu adik kelas saya gitu. Di situ yang nomor 2. Nah, dengan ada rasa malu seperti itu, dia juga timbul rasa minder, sehingga timbul rasa minder dan akhirnya anak itu sudah lepas dari pengajian. Itu dari diri anak. Nah, mungkin dari pihak lembaga ataupun musola itu bisa memilah tempat yang mana yang sekiranya anak ini cocok untuk diberikan ajaran yang baik, yang tidak ada sekiranya anak itu punya pikiran untuk merasa malu terhadap adik kelasnya atau terhadap juniornya. Terus yang ketiga itu memaksa dirinya untuk bisa dikatakan merasa dirinya tuh bisa baca, merasa dirinya bisa membaca. Jadi kebalikan yang nomor 1 tadi, merasa dirinya bisa membaca sehingga dia sombong dan bahwasanya saya loh sudah bisa, padahal yang di atas langit masih ada langit lagi. Nah, gitu. Jadi intinya saya sudah besar, saya sudah bisa membaca, saya tidak perlu lagi membaca dan juga belajar gitu. Itu prinsipnya anak sekarang seperti itu ya. Terus yang keempat adalah di sini sekarang ya, anak-anak kan tugasnya dari sekolah banyak. Beban sekolah yang dihadapi oleh siswa berhubungan dengan sekolahnya
begitu juga dengan PR dan lain sebagainya, itu yang memilih siswa itu tidak belajar mengaji, dia lebih condong kepada belajar masalah tingkat umumnya gitu. Jadi anak itu sudah merasa besar, sudah merasa bisa, padahal dia belum bisa, dan alasannya juga merasa bahwa saya banyak tugas, sehingga tugasnya itu yang bikin mereka sebagai condong untuk tidak belajar lagi. Itu adalah sisi dari segi anak ya. Sekarang yang nomor 2 adalah dari segi lingkungan. Lingkungan di sini juga yang pertama adalah kurangnya motivasi. Dari siapa? Dari teman sebayanya ataupun dari kerabat dekatnya. Kurangnya motivasi seperti itu mungkin temannya semua anaknya tidak pernah belajar mengaji, anaknya juga sibuk dengan mengerjakan PR ya. Anaknya juga sibuk dengan gadget ya kan. Nah seperti itu. Jadi lingkungan itu juga motivasi dirinya dan temannya untuk supaya kalau selama ada temannya yang pintar, yang setiap hari istiqomah belajar, mungkin dia akan ikutan. Tapi kalau temannya itu sudah tidak pernah mengaji dan fokus dengan umum, nah itu yang lebih condong tidak pernah mengaji. Terus yang nomor 2 di sini adalah bermain HP ya. Bermain HP itu lebih daripada mengaji, daripada belajar, daripada berteman ya kan. Nah, HP itu mengalahkan semuanya. Jadi dengan mereka memegang HP, mereka lebih condong kepada saya lebih fokus ke HP, saya lebih enakan HP, saya tidak mau berteman, saya tidak mau mengaji, saya tidak mau belajar. Kan sekarang seperti itu. Kalau sudah memegang HP, dia akan fokus pada HP-nya. Dia tidak mau dengan segala bentuk lainnya. Disuruh orang tua pun kalau sudah memegang HP, intinya nanti dulu kan begitu. Nanti dulu, sehingga seperti itu anak-anak lebih condong nomor 1 kan HP. Terus yang nomor 2 itu muncul paradigma bahwasanya mengaji itu hanyalah kebutuhan pokok yang dulu, yang pada saat saya SD sampai SMP. Nah begitu. Kalau sudah tingkat SMP saya sudah tidak perlu. Nah, begitu ya kan. Saya sekarang sudah SMP, saya sudah pinter, saya tidak perlu. Muncul paradigma seperti itu. Akhirnya dengan paradigma seperti itu mereka tidak pernah belajar. Yaitu dibarengi dengan lingkungannya yang serba gadget, serba HP, sehingga dia lupa dengan semuanya. Nah, ini mungkin yang ketiga. Ini yang ketiga ini adalah aspek proses pembelajaran dari diri kita dan juga dari orang tua. Nah, ini yang paling penting sekali. Dari orang tua itu adalah yang paling utama. Bagaimana yang pertama memotivasi anak kita supaya sampai kapanpun anak kita itu tetap harus belajar dalam hal membaca Al-Quran. Sampai kapanpun, entah sampai umur 60, 50, itu membaca Al-Quran akan tetap dan selalu harus membaca. Sehingga dan motivasi orang tua, kita para anak-anak itu akan mengerti dan istiqomah bagaimana cara belajar, cara membaca dengan baik, dengan cara orang tua benar-benar memotivasi secara istiqomah, dan nantinya istiqomah itu akan jadi kebiasaan. Memang pertama mungkin orang tua itu sulit untuk memotivasi siswa. Karena apa? Karena mungkin HP itu yang pertama, teman juga tidak mendukung, tetangga juga tidak mendukung. Lah, ini yang pertama motivasinya orang tua. Orang tua itu benar-benar harus nomor 1. Pertama memang harus keras, sehingga keras itu nanti lama-kelamaan siswa akan terbiasa dan kekerasan, sehingga dia membiasakan diri untuk membaca Al-Quran secara istiqomah seperti itu. Dengan itulah orang tua yang harus benar-benar
apa ya, full sabar tanpa batas sama orangnya. Jadi sampai kapanpun belajar Al-Quran itu memang harus tetap diharuskan dan diwajibkan, tidak hanya pada masa di TPQ dan juga di SLTP, tapi seterusnya sampai kita wafat gitu ya, gitu. Itu orang tua ya. Terus apa namanya itu orang tua. Yang kedua itu pembelajaran, kita lihat tingkat-tingkat pembelajaran di musola, di lembaga-lembaga, di TPQ itu, yang dimana mereka itu sekarang itu memang agak lebih menurun, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu di tingkat-tingkat pembacaan Al-Quran pada saat, khususnya saya tuh di musola, pada saat jam 5 sampai Isya itu kan biasanya kita itu berangkat ngaji, benar-benar khusyuk, yang mengajar juga dalam baik gitu ya. Tapi sekarang itu memang tingkat pembelajarannya di tingkat musola itu agak cenderung menurun sekarang. Kenapa? Begitu juga dengan yang memegang TPQ itu seperti sekarang sudah sibuk juga dengan yang namanya HP. Sebenarnya pada saat mereka belajar, terjadi kegiatan belajar mengajar antara siswa dan guru, pada saat mengaji itu HP ditaruh. Kalau sekarang tidak, saya melihat pada saat di musola itu mereka juga sibuk dengan HP-nya, membalas chatnya temannya, membalas chatnya apa dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu juga mengganggu konsentrasi kita kan para siswa. Saya melihat di situ. Untuk anak-anak saya itu, saya melihat bahwasanya ini guru juga kurang juga ya cara pembelajarannya. Bagaimana caranya siswa itu supaya benar-benar konsentrasi, sedangkan gurunya sendiri tidak konsentrasi. Nah itu masalahnya. Itu pengaruhnya banyak sekali terhadap siswa. Sehingga siswa kadang mereka guru ngechat balasannya temennya, siswanya apa pak? Dibiarin. Nah itu. Nah sehingga dengan adanya seperti itu akan jadi kebiasaan terus-terusan kepada siswanya terlantar. Ya. Nah terlantarnya siswa itu akibatnya siswa tidak patuh ke guru karena sudah contoh ukur gurunya sibuk sama WA, ya kan? Nanti kalau siswanya apa pak, anaknya yang dipukul, anaknya yang dimarahin. Nah itu salah satunya. Kemudian dia koreksi diri juga. Saya ini sudah konsep, sudah penuh enggak ke siswa. Saya sudah enak enggak mengajar siswa. Nah, seperti itu. Itu dalam hal lembaga ya, atau dalam hal musola, di mana sekarang itu memang semuanya sudah dikuasai oleh mereka. Entah siswa dan juga orang tua dan juga si pengajar. Nah itu. Sehingga anak-anak itu kalau sudah gurunya sibuk dengan HP, apakah main dibiarin. Nah nanti kalau sudah nakal, jangan nakal, gurunya sendiri seperti itu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada hal yang lebih penting lagi dari para orang tua, dari lembaga, yang lebih fokus kepada siswa untuk benar-benar memberikan pembelajaran yang baik kepada anak didik kita. Itu aja ya Bu Amina ya dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang kurang